Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak semuanya. Baik, Pak. Kalian pada hari yang berbahagia ini. Baik. Semoga kita selalu dalam hari ini dalam pembelajaran kita, dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, kita dipahami dengan baik pembelajarannya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu Bapak Absensi, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Pak. Semua ya. Semuanya hadir. Terus untuk memulai pembelajaran kita, maka kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya tolong dipimpin doanya untuk membuka pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada hari yang berbahagia ini dari Allah lebih dikasih pemahaman yang lebih baik. Gimana semangat anak-anak bapak semuanya pada hari yang berbahagia ini? Untuk lebih semangat lagi, marilah kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, karena kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada anak-anak bapak yang dipersilakan. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia membantu untukmu. Pancasila dasar negara, negara aku sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Yang mana bapak semuanya dipersilakan. Untuk belajar pada hari yang pertama ini, ada kendala? Ada matematika? Sebelum kita mulainya? Tidak ada. Untuk
lebih semangat kembali, marilah kita memberikan motivasi atau yel-yel dalam bentuk matematika. Masih ingat yel-yel kita? Ya, 1, 2, 3. Matematika. Saya coba, saya bisa, saya kita. Yes. Siapa yang masih ingat materi kita yang kita pelajari pada hari sebelumnya? Apa materi kita pada ya sistem persamaan linear dua sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari melalui metode substitusi yang sebelumnya. Untuk pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang materi kesebangunan. Siapa yang tahu atau yang masih ingat tentang kesebangunan? Apa itu kesebangunan? Ya, Bangunan adalah angka besar yang terletak atau bersesuaian. Yang kedua, perbandingan panjang sisi yang terletak atau bersesuaian adalah sebaliknya. ya betul. Berarti anak-anak Bapak masih ingat dan belajar tentang materi sebelumnya dan masih tahu apa itu tentang materi yang kita pelajari yang sekarang tentang kesebangunan. Apa aja contoh dari materi kesebangunan ini? Siapa yang tahu dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, apa itu contohnya? Ya, pas foto. Kenapa pas fotonya? Memiliki perbedaan. Contohnya, di mana letak perbedaannya? Ukurannya, ya benar. Yang dijawab kawan kalian, yaitu ukuran pas foto. Tentang kesebangunannya, nanti tentang ukurannya berbeda gitu ya. Berarti ada dua buah pas foto. Ya, dua buah pas foto dengan ukuran yang berbeda. Contoh ukuran 2x3 atau KTP dengan ukuran 3x4 itu berbeda tapi bentuknya sama. Itu namanya kesebangunan. Ya, dua bangun yang sama dan sebangun. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi kita yaitu kesebangunan. Tujuan pembelajaran kita pada hari yang pertama ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti dan pembuktian sifat bangun geometri dalam kehidupan nyata. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan konsep kesebangunan mulai kegiatan pemecahan masalah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait konsep kesebangunan yang melibatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita dalam materi kesebangunan yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang materi kesebangunan ini, coba anak-anak Bapak semuanya tolong memperhatikan video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan tentang materi kesebangunan. Coba semuanya diperhatikan ya. Kita akan mencoba membahas soal-soal tentang materi kesebangunan. Adapun syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Yang pertama, syarat yang pertama, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Lalu syarat yang kedua, itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan contoh soal yang pertama.
Diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Pertanyaannya, tentukan panjang EF. Perhatikan gambar segitiga berikut. Ada dua buah segitiga, segitiga kecil dan segitiga besar. Kedua buah segitiga ini yang serem. Pertanyaannya, tentukan panjang EF. Adapun cara untuk tentukan panjang EF, kita harus mencari pembandingnya, yaitu dengan sisi yang bersesuaian. Mana sisi yang bersesuaian? Kalau EF, jadi sisi yang bersesuaian dengan EF itu adalah BC. Jadi di sini EF per BC sama dengan, perhatikan, cari lagi sisi yang baik yang bersesuaian, yang sisinya atau panjang sisinya diketahui. Perhatikan, itu DE dan AB. Terus DE dan AB. F yang akan kita cari. Panjang BC itu sudah ada tadi, yaitu 15. Sama dengan ini juga sudah diketahui, yaitu 6 dan AB panjangnya 15. Nah, sampai di sini tinggal kita kali singkat saja. Kan? Dikali 6, baru setelah itu dibagi dengan 12. Sama dengan 15 dikali 6 hasilnya 90. Baru 12. Dan hasil bagi dari 90 dibagi 12 hasilnya adalah 7,5 dengan satuan jenis cm. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Dari gambar berikut dihitungkan panjang IR. Dari gambar ini yang ditanya yaitu panjang IR. Mencari panjang IR, perhatikan. Misalnya, IR dari sisi yang bersesuaian dengan IR mana? IR otomatis kan kalau alas sama-sama alas. Kita merupakan alas dari QRS. Lalu mana alas PRD? Otomatis itu adalah PR. Jadi PR. Dia akan sama dengan cari sisi baik segitiga kecil maupun segitiga besar yang bersesuaian, yang sisinya sudah diketahui panjangnya. Yang mana? Kalau yang kecil itu QR. Kalau yang besar mana? Ini. Maka PR, perhatikan, PR tadi sudah diketahui. Nah, bagaimana cara mencari panjang PR ini? Sudah sekali. Perhatikan, otomatis kalau panjang PR itu sama dengan 2 yang sini ditambahkan dengan panjang QR sama dengan QS panjangnya 3, lalu PT panjangnya 4. Sampai di sini tinggal kita kali silang saja. QR dikali 4 hasilnya 4 QR sama dengan, lalu kita kali silang lagi, 2 kali 3 hasilnya 6, lalu ditambah QR kali 3 hasilnya 3 QR. Lanjut, 4 QR positif 3 QR. Kalau pindah luas hasilnya negatif 3 QR, dia akan sama dengan 6. 4 QR dikurang 3 QR hasilnya 1 QR, atau boleh juga kita tulis QR saja. Dia akan sama dengan 6 dengan satuannya sentimeter. Yang lebih paham, perhatikan contoh soal yang terakhir. Dari gambar berikut ini, panjang EF adalah, dari gambar ini diminta panjang EF. Langkah pertama, ingat ya, kalau soal yang seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan, buatlah dua garis bentuk. Mana garis bentuk? Perhatikan. Nah, garis bentuknya yang sejajar dengan garis biji. Ya, garisnya. Lalu kita kasih titik di sini misalnya P, lalu di sini misalnya Q. Nah, selanjutnya otomatis panjang ini
panjang panjang IB dia sama panjang. Di sini sudah ada 16. Maka untuk mencari panjang ER kita cukup tinggal mencari panjang FP saja, ya kan? FP saja nanti kalau kita tambahkan dengan panjang PFT. Maka untuk mencari panjang FP cukup perhatikan gambar segitiga yang selalu. Perhatikan segitiga kecil yaitu FP, lalu segitiga yang besar AQB. Maka untuk mencari panjang FP, perhatikan FP itu dia akan berbanding gimana dengan kalau alas sama alas. Kalau FP dia akan berbanding dengan kaki. Carilah sisi dua buah segitiga tadi yang kecil dan yang besar yang panjang sisinya diketahui. Kalau panjang sisi segitiga yang kecil jadi diketahui, perhatikan ini, ya kan? Lalu mana lagi kalau ini yang bersesuaian itu AD. Nah sekarang tinggal kita masukkan saja FB. FB itu kan sama dengan EF dikurangkan dengan dan FB. EF dikurangkan dengan 16. Lalu aki dengan aki panjang aki itu berarti kalau panjang keseluruhan AB kan 20. Nah dan ini itu 16 maka panjang aki itu sama 20 dibuat 16 makanya 4. Sama dengan Edi, perhatikan Edi ini panjangnya 2. Lalu Adi itu juga dari antara kita sampai di sini cukup kita silang saja. NF 19 bisa 8 lalu 4 bisa dibuat. Tadi kan NF dikali 8 hasilnya 8R. Kalau dikurang 16 dikali 8 hasilnya 128. Sama dengan 2 kali 4 hasilnya 4. Lanjut, 8 NF sama dengan 8 negatif 128 kalau didapatkan dari positif 128. Maka kita boleh banyak R itu dengan 8 ditambah 128 itu artinya 136. Berapa hasilnya ini? 130 nya dibagi 8 kita peroleh hasilnya jadi 17 dengan 1. Jadi set Ya, itulah video pembelajaran kita pada hari ini tentang materi keseluruhan. Nah, kira-kira dapat dipahami dengan baik? Bisa ya? Dari hasil video pembelajaran kita pada hari ini ada pembahasan contoh soal ada 1 sampai 3. Apa yang bisa kalian simpulkan yang kalian ambil dari penjelasan tentang materi keseluruhan tersebut? Apa? Keseluruhan apa? Yang tadi syarat-syaratnya yaitu 1. Besar yang seletak atau berkesesuaian sama besar. Yang kedua, itu panjang sisi yang panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Ya, betul. Berikan aplaus untuk teman kita. Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Terus perbandingan yang senilai. Lalu syarat yang kedua, syarat kedua yang bersesuaian sama sudut yang bersesuaian sama seperti yang dikatakan teman kalian tadi. Kalau kita sehari kita sangat banyak menemukan tentang materi keseluruhan yang seluruh
Bentuknya sama tapi ukurannya juga berbeda. Nah, dari panjang sisinya, dari besar buntutnya itu dikatakan sebaran apabila bentuknya sama atau perbandingan yang sesuai dari panjang sisi dan buntut. Setelah kalian menonton atau mempelajari video pembelajaran kita pada hari ini, Bapak jelaskan sedikit lagi tentang materi kesempatan ini. Nah, di sini apa yang kalian pelajari, apa yang kalian lihat tentang gambar tersebut dari hasil pengamatanmu, apa yang kamu pikirkan dari gambar di bawah ini? Itu ada dua buah bangun berbentuk segitiga. Apa yang kalian pahami dari itu? Kami pengertiannya. Berarti kedua apa? Bangun tapi berbeda ukuran. Sebangun tapi berbeda ukuran. Ya betul. Di kedua contoh soal itu, kedua-duanya sebangun atau bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Tapi di sini definisi dari kesebangunan dalam GWP. Kesebangunan adalah istilah yang digunakan bila dua objek gambar atau bangun tersebut memiliki proporsi yang mirip satu sama lain. Jika dua bangun memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan bangun tersebut sebangun. Dua buah bangun dikatakan sebangun apabila satu besar bentuk yang sebentar atau bersesuaian sama besar, dua perbandingan panjang sisi yang sebentar atau bersesuaian sebanding. Nah, itu definisi dari kesebangunan bangun geometri. Nah, ini ada rumus semuanya. Menyelesaikan panjang sisi pada sebuah buah bangun yang sebangun. Seorang akan mengukur lebar B dengan cara menancapkan tongkat A, B, C, dan D seperti pada gambar atas bergaris dengan koordinat sekarang sungai kita AB 12 meter, jadi 15 meter dan sini 25 meter. Lebar sungai tersebut adalah sini sesuai dengan bangun yang tadi dan yang diketahui berarti AB per BD. Nah, yang ini A AB per B BD plus AE per CD. AE per CD sama ya. AE dan CD. Tadi dikalikan silang, dimasukkan nilainya dulu 12 per 15 AE per 25. Berarti hasil pembagiannya 4 per 5 kali 25 sama dengan AE. AE sama dengan 20. Nah, di sini setelah menonton video pembelajaran kita, telah Bapak jelaskan sedikit tentang materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Di sini Bapak akan membagikan kelompok. Dalam masing-masing kelompok nanti kalian kerjakan LKPD, yaitu lembar kerja beserta PD. Di situ ada permasalahan, ada soal yang kalian kerjakan bersama-sama nantinya. Nah, di dalam kelompok itu kerja sama-sama, semuanya aktif dalam pekerjaan kelompok. Setelah kalian tuliskan di LKPD, setelah kalian selesai dan jawabkan sama-sama, nanti kalian pindahkan ke kertas karton. Nanti kalian presentasikan ke depan. Bapak panggilkan salah satu atau beberapa kelompok nanti untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, untuk ini kita mulai. Kita duduk menurut kelompoknya masing-masing kan? Nah, ini ada 4 kelompok.
Nanti untuk pelaksanaan pengerjaan pokoknya ini, misalnya kelompok 1, soal nomor 1 itu dikerjakan oleh kelompok 1. Kelompok 2 yang mana? Ya, kelompok 2 pengerjaan kelompok soalnya di soal nomor 2. Kelompok 3 tidak seperti itu, soal ya nomor 3 dan kelompok 4 di soal nomor 4. Dikerjakan bersama-sama ya. Untuk nomor penyelesaiannya bisa kalian tulis di LKPD langsung. Nanti kalau misalnya kurang bisa kalian tambahkan pas. Contohnya ada lembar penyelesaiannya. Tulis dan jawab menurut nomor urutnya. Kelompok 1 di nomor soal nomor 1, kelompok 2 soal nomor 2. Ya, nama anggota kelompoknya ditulis ya semua ya. Ketua kelompok dan nama anggota kelompoknya ditulis. Ya. Ya. Ada yang bertanya lagi untuk dimulai pengerjaannya? Ada ya. Dan untuk pengerjaan LPPD-nya tetap selaras untuk masing-masing kelompoknya. Ini dulu isi. Di sini. Ada yang bertanya lagi tentang pengerjaan kelompoknya? Kelompok 2 ada penolak? Ada ya? Oh,
yang kalau udah selesai, kalau udah selesai, jam langsung jawabannya gitu. Jawabannya dengan gambar. Biasanya kedua kelompoknya sama, anggota kelompoknya jangan lupa dituliskannya. Ada kalau ya. Nama kelompoknya ditulis juga, nama kelompoknya juga ditulis. Kelompok berapa, nama kelompoknya dibagi dua aja. Ini dibagi dua aja. Nggak usah juga, biar dilipat nanti kelompoknya. Ada roll kan? Ada kendala yang lain? Ada yang bertanya lagi tentang pekerja di kelompoknya masing-masing? Atau ada soal yang kurang jelas? Ada ya? Ketiga, ada ya? Waktu pengerjaannya dalam waktu 20 menit ya. Sebelum kita mempresentasikan hasil dari kerja kelompok masing-masing. Di aja. Oke. Kamu kerjain nomor 1 dan
Yang ditanya saya kelompok uang bisa kira-kira kerja ini tidak bermasalah. Assalamualaikum. Ada yang perlu kertas kosong lagi? Ada? Ada ya? Hasil
Gambarnya masih jari-jari. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Waktunya 10 menit lagi. Yang belum selesai disiapkan terus. Dan kita setelah ini mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Nah, di sini waktu kalian ini kalian kerjakan soal, tetap penilaiannya di sini akan kalian jawab dan ada yang udah siap belum? Ada kelompok mana? Kelompok 2 udah? Belum siap.
Kalau kalian tambahkan ya, kelompok. Ini soalnya tinggal itu aja nanti ada yang udah siap? Pokoknya yang udah disimpan aja dulu. Kita tunggu kelompok yang lainnya. Setelah semuanya selesai, baru langsung kita presentasi. Waktunya 4 menit lagi ya.
Yang belum selesai masing-masing kelompoknya diselesaikan terus. Karena waktu kita hampir selesai. Jadi untuk tahap ini langsung kita presentasinya. Ini ya, makasih ya. Dan 15. Ya, yang lain? Ini?
Sana sana. Udah ada yang udah selesai? Ini belum? Udah semua? Udah selesai? Udah. Ini udah ya? Empat ya? Besoknya mana? Coba. Kelompok satu. Waktunya habis ya. Satu dengan 14, 2 dengan 3. Berarti biar cepat kita presentasikan. Satu lagi. Udah?
presentasikan hasil atau minta dari atau ada yang mau sampai dari kelompok aja sebelum bapak coba kelompok 2 bisa ya. Dan nota kelompoknya tolong untuk mewakili tolong dilanjut ke depan nanti sama DY dan bawa hasil kerjanya mari. Musiknya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari dengan ketua kelompok ada yang Khalifah dan dari Rasri. Oke, jadi kami mengerjakan soal nomor 2 yaitu tentang bangun trapesium. Soalnya ketahui trapesium PQBA dibangun dengan ABRS jika QB sama dengan BL sama dengan 3/4 panjang SR adalah penyelesaiannya trapesium sebangun dengan ABRS jika QB BR sama dengan 3/4 panjang SR adalah jawabannya trapesium PQBA sebangun dengan ABRS ditambah PQ per AB sama dengan QB per BR dari total 18 per AB sama dengan 3/4 PQ per AB sama dengan 3/4 jadi AB sama dengan 18 kali 4 per 3. Untuk menghitung panjang AB dapat kita lihat ini AB sama dengan QB kali SR tambah BR kali PQ per QB tambah BR. Oke, 24 sama dengan 3 kali SR tambah 4 kali 18 per 3 tambah 4. 24 sama dengan 3 SR tambah 24 dikali 7 sama dengan 3 SR tambah 2 jadinya 168 dikurang 2 sama dengan 3 SR. Hasil
perjumlahan dari 158 dikurangi 2 adalah 96 sama dengan SR. SR berarti sama dengan 96/3. Jadi setelah dibagi SR adalah 32 cm. Jadi panjang SR adalah 32 cm. Terima kasih, kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutupnya, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2? Ada yang masih kurang dipahami? Kalau memang enggak, berarti ada? Ada ya? Oke, ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan hapus. Ada lagi yang ingin mengklarifikasikan bagian di kelompok dari kelompok 2 ya 3. Nah, dari kelompok 3 ingin mengklarifikasikan masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Ahmad Saputra sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok kami adalah Afra Soleha, Aisyah Putri Alibi, Afati Zahra Tata, Eminsan dan Isan Putri. Di sini kami akan menyelesaikan soal nomor 3. Penyelesaiannya adalah sebagai bantuan, jika kita perpanjang garis EF, maka akan diperoleh garis satu seperti berikut ini, seperti gambar ini. Dari gambar di atas, kita peroleh segitiga ADF dan segitiga ADC adalah sebangun, di mana AE banding AC sama dengan 1/2, sehingga dapat diperoleh AE banding AC sama dengan GE banding DC. 1/2 sama dengan GE banding 12. GE sama dengan 6. Dari gambar di atas, dari gambar di samping, kita dapat memperoleh segitiga DEF dan segitiga DAB adalah sebangun, di mana DF banding DB sama dengan 1/2, sehingga dapat kita peroleh GF banding AB sama dengan DF banding DC. GF tambah ER dibanding 18 sama dengan 1/2 dan 6 tambah ER banding 18 sama dengan 1/2. 6 tambah ER sama dengan 9. ER sama dengan 9 kurang 6 sama dengan 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dari dari gambar boleh tiga lagi dan tiga A, B, C. Tapi di dalam ini ada dua segitiga yang sama dan di mana F berbanding AC sama dengan 1 banding dikatakan tadi contoh sudah tadi sehingga dapat diperoleh AE ber-AC sama dengan AE berbanding AC sama dengan B berbanding BC 1/2 EE berbanding 12 6E ini sama dengan 4 dari gambar di samping kita peroleh segitiga linear dan segitiga negatif T A B ya ini berbentuk DAB berbentuk satu buah dalam bentuk segitiga terus untuk yang berikutnya DAB DGF DGF ini juga bentuk segitiga cuman gambarnya yang atas ini kualitasnya. Berarti ini dua hal ini kualitasnya adalah membangun di mana TF berbanding TV 1/2 sehingga dapat kita peroleh GF berbanding AB sama dengan TF berbanding DB TF berbanding AB terus GF berbanding AB GF berbanding DB ini tambah BF 18 sama dengan 1/2 6 tambah BF 18 sama dengan 2 berarti 6 tambah BF 9 kali BF sama dengan 6 berarti hasilnya 3 cm ya dipresentasikan dari teman-teman yang dari komputer ya. Atau bertanya langsung ada ya? Untuk kelompok yang lain yang ingin masing-masing ada ya? Ada? Kelompok jangan kita aja tuh. Waalaikumsalam.
Yang keras soalnya. frekuensi ABCD sama dengan frekuensi EFCH. Sudah bersatu. EH AB dengan ME AB. EH 8 sama 18 meter. Yang dari jawaban kalian itu lama sedih Dia ada yang mau bertanya? ada yang ditanyakan dari gambar ada yang adalah di sini. Dari Sampai turun ini kan yang menguasai atau langsung udah lanjut tinggal satu kelompok lagi. Ini yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini akan hasil kerja. Untuk mendapatkan kita gunakan garis baku dari nomor sampai menghasilkan segitiga A B M dan segitiga A B M dan segitiga yang sempurna. BF Tadi yang kemarin. Oke,
lagi. Ya. Hasilnya dari tersebut hasil yang dikerjakan dari 4 ini berarti ada 15 cm. Ada yang belum kalian pahami? Ada lalu ada pertanyaan. Atau bisa semua. Jangan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melaksanakan atau mengerjakan dari tugas atau LKPD kita pada hari ini tentang materi keseluruhan, itu banyak kita dapat dalam kehidupan sehari-hari yang berbaur dengan materi keseluruhan. Banyak contoh-contohnya yang seperti dijelaskan yang dikasih tahu teman kalian tadi tentang foto. Itu berbeda ukuran, berbeda yang lain tapi sama dan sama. Dan kita dapatkan banyak juga yang aktivitas sehari-hari yang lain-lainnya, ya, dan selanjutnya itu yang bisa kita jadikan dalam arti kesempatan. Apalagi selain foto? Berdiri di samping tiang bendera. Nah, itu termasuk dalam bangunan. Gimananya tingginya, bayangannya gitu. Oh iya betul. Ya benar sekali untuk teman kalian yang tadi kita kalau kita berdiri di tiang bendera, nanti bayangan kita itu memantul kan? Maksudnya ada di bayangan kita bisa jadi panjang bisa jadi kecil. Nah itu tergantung dari cahayanya kan. Selain itu apa lagi? Nah seperti di dalam kelas ini, coba kita lihat dari buku antara itu dan yang sampingnya itu terbentuk persegi panjang, tapi ukurannya berbeda. Itu namanya kesebangunan. Nah, walaupun kedua persegi panjang itu berbeda, tapi dikatakan sebangun. Nah, bentuknya sama. Nah, di sini yang di kelompok 1 tadi, terus untuk kelompok 3 sampai 4, yang 4 diakhiri dengan trapesium. Terus dalam penilaian tadi, dalam kalian pengerjaan kelompok, ini ada beberapa jika kalian menjawab ketahuan kalian sampai di mana dan keterampilan kalian seperti apa. Terus kesimpulan di sini yang bisa kita ambil kesimpulan apanya selain yang sambungkan di situ, apa yang bisa kalian temui lagi kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, memahami materi kesebangunan. Apa lagi? Terus, nah di sini Bapak ambil kesimpulannya. Kesebangunan adalah istilah yang kita gunakan bila dua unit sama atau bangunan tersebut memiliki proporsi yang mirip satu sama lain. Jika dua bangun memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda, seperti Bapak jelaskan beberapa contoh tadi, pasang persegi panjang, foto panjang bayangan yang dibilangkan
dikasih tahu teman kalian tadi, maka dapat dikatakan kedua bangun tersebut adalah sebangun, walaupun ukurannya berbeda. Cara kedua bangun dikatakan sebangun adalah berarti yang pertama besar sudut yang serupa atau bersesuaian sama besar. Yang kedua perbandingan panjang sisi yang serupa atau bersesuaian sebagi. Yang ketiga, jika menggunakan contoh pada sebuah bangun, misalnya segitiga, maka segitiga yang sebangun memiliki sudut dengan besaran yang sama dan ketiga sisinya bersesuaian dengan perbandingan yang sama. Nah, itu mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi kita dan sebagainya pada hari ini. Terus untuk refleksinya, Bapak ingin menanyakan materi apa yang peserta didik atau kalian pelajari pada pembelajaran pada hari ini? Gabungan ya, cara buat bangun ya, sebangun. Hari ini sebangunan itu menentukan panjang sisi dan menentukan panjang sisi pada dua bangun ya. Terus apakah materi yang telah disampaikan didiskusikan dalam pembelajaran dapat dipahami dengan baik? Ya, bisa ya. Ada kendala? Ya. Tiga, apakah media pembelajaran seperti media pembelajaran kita ini dan fokus yang lain itu dapat mempermudah peserta didik atau kalian dalam pembelajaran ini? Ya. Terus yang keempat, apakah peserta didik dapat memahami fungsi yang Bapak lakukan dalam pembelajaran atau suaranya kurang keras atau seperti apa? Nggak ada ya, standar. Terus kesulitan apa yang kalian alami dalam pembelajaran? Sekarang sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ini ada Bapak kasih sebuah PR. Ini video nanti di pertemuan berikutnya kalian kumpulkan secara berdiri. Sebuah foto berukuran tinggi 30 cm dan lebar 20 cm ditempel pada sebuah karton. Nah, di buku itu di dalam sebuah karton dengan ukuran tinggi 30 dan lebar 20. Sisa karton di sebelah kiri dan kanannya, waktu kalian tempelkan di sini di ruas kiri dan ruas kanan, atas foto dan atasnya juga 2 cm. Berarti masing-masingnya 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, berapakah sisa karton di bawah foto? Nah, coba dituliskan. Oke, tulis. Baru ini juga. Nah, kita kan buku latihan kalian tuliskan soal itu. Sebelum kita
Ya, ya. Berarti sebelum Bapak mengakhirinya, berarti materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah materi segi 3 dan segi 4. Itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum Bapak menutup dan atau mengakhiri pembelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa semoga apa yang Bapak ajarkan kita yang bisa pahami hari ini. Untuk memulai doanya, Bapak persilakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian kita pada hari yang berbahagia ini, kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita pelajari ini dan dapat kita pahami tepatnya baik hari ini maupun yang akan pembelajaran kita kali ini bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.